Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Anggraini Hanifah, salah satu mahasiswa program studi Meteorologi Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi terkait hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Analisis Pengaruh Lada Angin Terhadap Kondisi Meteorologi pada Wilayah Perencanaan Pembangunan PLTB menggunakan model Weather Research and Forecasting atau WRF. Latar belakang pengambilan topik penelitian ini yaitu seperti yang kita tahu, saat ini energi angin merupakan salah satu energi yang perkembangannya sangat cepat. Hal ini dapat terlihat dari grafik yang dikeluarkan oleh International Economic Agency terkait total kapasitas energi angin yang sudah terinstal dan diperkirakan akan terinstal untuk wilayah ASEAN akan terus mengalami peningkatan. Dalam pengembangan energi angin dikenal istilah yang namanya ladang angin yang merupakan lokasi yang terdiri dari beberapa turbin angin. Dalam prosesnya, turbin angin di dalam ladang angin ini akan menghasilkan gangguan pada aliran ambien yang disebut dengan wax. Wax yang ditimbulkan oleh turbin angin ini menurut Fitch DKK tahun 2013 dapat menyebabkan mengurangi kecepatan angin, meningkatkan beban kerja rotor, mempengaruhi besarnya daya yang dihasilkan, dan juga mempengaruhi iklim dan cuaca lokal. Akan tetapi, besarnya pengaruh tersebut sebagian besar masih belum diketahui karena keterbatasan data observasi yang tersedia. Oleh karena itu, salah satu alternatif untuk mengatasi ketersediaan data menurut Carvalho 2012 yaitu dengan menggunakan simulasi prediksi cuaca numerik. Salah satu model prediksi cuaca numerik yang beresolusi tinggi yaitu model Weather Research and Forecasting atau WRF. Saat ini, Indonesia tengah mempersiapkan sistem ladang angin baru di OL Gubuk NTT menurut RUU PTL-PLN tahun 2019 sampai 2028. Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan ladang angin tersebut, perlu dilakukan suatu identifikasi terkait pengaruh apa yang nantinya akan ditimbulkan dari pembangunan ladang angin terhadap kondisi meteorologi lokal tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi pengaruh dari ladang angin terhadap kondisi meteorologi di lokasi pengembangan dan sekitarnya. Yang kedua, mengestimasi besarnya daya yang akan dihasilkan dari skenario sistem ladang angin yang diterapkan. Adapun batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, kajian akan dilakukan secara diurnal sehingga fenomena global seperti ENSO, NGO, dan monsun tidak akan dikaji lebih lanjut. Yang kedua, jenis turbin angin yang akan digunakan yaitu Gamesa G114 2,5 MW dengan spesifikasinya bisa terlihat pada tabel 1. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, data GFS atau data Global Forecast System yang memiliki resolusi spasial 0,25 x 0,25 derajat dan resolusi temporalnya 3 jam. Selain itu, digunakan pula data observasi kecepatan angin dari BMKG Tali Kupang dengan resolusi temporal 3 jam dan periode datanya itu 1 tahun pada tahun 2020. Selanjutnya adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, pemilihan waktu kajian. Pemilihan waktu kajian ini akan dipilih waktu di mana kecepatan anginnya sama atau mendekati rata-rata kecepatan angin klimatologis OL Gubuk menurut Global Wind Atlas yaitu sebesar 5,69 meter per second. Setelah terpilih waktu kajian akan dilakukan simulasi model WRF, di mana untuk domain kajiannya akan dilakukan downscaling sebanyak 3 kali dengan desain percobaannya terdiri dari 2 jenis percobaan, yaitu percobaan pertama dengan kondisi tidak terdapat ladang angin pada kondisi sebenarnya atau dengan tidak mengaktifkan wind farm parameterization. Lalu yang percobaan kedua diasumsikan terdapat ladang angin pada kondisi sebenarnya atau dengan menggunakan wind farm parameterization. Untuk konfigurasi modelnya, domain ketiga memiliki resolusi yang paling tinggi yaitu 1 km dengan interval outputnya 10 menit. Untuk skenario ladang angin yang diterapkan yaitu banyaknya turbin angin yang digunakan yaitu 10 buah dengan skenario posisinya itu 5x2 dengan jaraknya itu 1 km dan orientasi turbinnya yaitu utara selatan. Dan ketinggian hub turbin yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 80 meter. Setelah dilakukan simulasi model WRF, akan dilakukan verifikasi hasil simulasi. Verifikasi ini dilakukan pada kondisi tidak terdapat ladang angin atau percobaan pertama. Lalu setelah itu akan dilakukan identifikasi pengaruh dari ladang angin dengan melihat besarnya perubahan nilai yang terjadi setelah dan sebelum ada ladang angin. Lalu untuk estimasi produksi daya, dengan menghitung besarnya daya yang akan dihasilkan oleh masing-masing turbin serta total daya yang akan dihasilkan oleh ladang angin dengan rumus P sama dengan setengah dikali Rho dikali power koefisien dikali A dikali V pangkat 3. Nah, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama,
Waktu kajian dipilih berdasarkan waktu yang mendekati rata-rata kecepatan angin klimatologis OL bubuk, yaitu menurut Global Wind Atlas sebesar 5,69 meter per second. Berdasarkan hasil rata-rata bulanan data observasi Stasiun Altari Kupang, terpilih bulan Juli yang memiliki kecepatan angin mendekati rata-rata klimatologis OL bubuk. Lalu setelah itu dilihat waktu di bulan Juli dengan kecepatan angin yang mendekati rata-rata klimatologis, dan terpilihlah tanggal 4 Juli dan 25 Juli tahun 2020, di mana karena kajian akan dilakukan secara diurnal, maka dipilihlah satu waktu, yaitu terpilih tanggal 25 Juli yang paling mendekati rata-rata klimatologis OL bubuk sebagai waktu kajian dalam penelitian ini. Lalu selanjutnya yaitu verifikasi hasil simulasi model ORF. Verifikasi ini dilakukan untuk mengetahui keakuratan hasil simulasi model ORF, khususnya untuk variabel kecepatan dan arah angin. Verifikasi dilakukan pada masing-masing komponen kecepatan angin, yaitu untuk komponen kecepatan angin U memiliki korelasi 0,74 dan RMSE 1,72, sedangkan komponen angin V memiliki korelasi 0,85 dan RMSE 1,2. Dari nilai korelasi tersebut, dengan tingkat kepercayaan 95% diketahui bahwa terdapat hubungan yang erat antara hasil kecepatan angin simulasi dengan data observasi. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi terhadap arah angin. Berdasarkan hasil verifikasi metode LAFDAS 1997 dengan tingkat kepercayaan 95%, diketahui bahwa model WRF dapat memprediksi besarnya arah angin dengan tepat karena rata-rata selisih arah angin simulasi dan observasi kurang dari 22,5 derajat. Sedangkan berdasarkan plot windrows, hasil simulasi dan data observasi sama-sama menunjukkan arah angin dominan berasal dari tenggara, yang artinya model WRF dapat mensimulasikan fenomena sinoptik untuk wilayah Kupang. Seperti yang kita tahu, pada musim JJA, prevailing wind NTT berasal dari arah tenggara. Selanjutnya adalah identifikasi keberadaan WEX pada wilayah ladang angin. Berdasarkan gambar 4A, akan terjadi peningkatan nilai TKE setelah dibangun ladang angin. Gambar 4B juga menunjukkan adanya peningkatan nilai profil TKE. Peningkatan ini menurut Kervaridge tahun 2013 dikarenakan adanya turbulensi tambahan yang ditimbulkan oleh masing-masing turbin angin di dalam ladang angin. Peningkatan nilai TKE ini mengindikasikan adanya WEX, dan dengan parametrisasi ladang angin pada model WRF, WEX ini bisa diidentifikasi. Berdasarkan gambar 4A, peningkatan terbesar terjadi pada malam hari dan juga dini hari, yang mengindikasikan adanya WEX kuat. Sedangkan peningkatan terkecil terjadi pada siang hari yang mengindikasikan adanya WEX lemah. Selanjutnya, analisis akan difokuskan pada saat WEX kuat dan lemah, yaitu pada pukul 5 WITA dan 12 WITA sebagai representatif. Selanjutnya adalah analisis pengaruh pembangunan ladang angin terhadap kondisi meteorologi lokal. Sebelum ke penjelasan lebih lanjut, sebelumnya akan ditentukan lebih dahulu wilayah fokus kajian. Wilayah fokus kajian ini adalah wilayah dengan kotak berwarna merah, sedangkan kotak hitam merupakan wilayah dari ladang angin. Yang pertama pada kecepatan angin 80 meter. Jika pada wilayah kajian dibangun ladang angin, maka dapat menyebabkan penurunan kecepatan angin seperti yang ditunjukkan oleh plot shaded tersebut. Pada pukul 5 WITA saat WEX kuat, penurunan kecepatan angin mencapai 1 meter per second dengan arah penurunannya yaitu arah barat dari ladang angin. Sedangkan pada pukul 12 WITA saat WEX lemah, maka penurunan kecepatan angin melemah yaitu hanya sebesar 0,46 meter per second ke arah barat ladang angin. Tidak hanya secara spasial, penurunan kecepatan angin juga jika dibangun ladang angin juga terjadi secara vertikal, seperti yang ditunjukkan pada gambar 7 di atas. Jika ditinjau secara vertikal, pada pukul 12 WITA penurunan kecepatan angin sampai pada ketinggian yang lebih tinggi, yaitu lebih dari 620 meter. Sedangkan pada pukul 5 WITA, penurunan kecepatan angin hanya mencapai ketinggian 320 meter. Hal ini berkaitan dengan adanya proses pencampuran yang kuat di siang hari. Selain berpengaruh pada kecepatan angin 80 meter, pembangunan suatu ladang angin juga dapat menyebabkan terjadinya penurunan nilai temperatur. Pada pukul 5 WITA, penurunan temperatur mencapai 0,5 derajat Celcius. Sedangkan pada pukul 12 WITA, sinyal penurunan melemah yaitu sebesar 0,02 derajat Celcius saja. Jika dibangun suatu ladang angin, ternyata juga dapat meningkatkan kelembapan spesifik 2 meter. Pada pukul 5 WITA, peningkatan kelembapan spesifik mencapai 0,3 gram per kilogram. Sedangkan pukul 12 WITA, terjadi kondisi yang berbeda, yaitu penurunan nilai kelembapan spesifik.
Perubahan nilai yang terjadi pada temperatur dan kelembapan spesifik ternyata juga berpengaruh pada nilai kelembapan relatif 2 meter. Jika dibangun suatu ladang angin, maka dapat menyebabkan terjadinya peningkatan nilai kelembapan relatif 2 meter sebesar 3,6% seperti pada gambar 10A. Sedangkan pada pukul 12 WITA juga terjadi penurunan yang berbeda, yaitu penurunan nilai kelembapan relatif 2 meter. Hal ini dapat diartikan bahwa pada saat pukul 12 WITA tidak terdapat pengaruh dari ladang angin. Secara umum dapat ditentukan wilayah yang rata-rata mengalami perubahan akibat adanya ladang angin dengan menggunakan rezim diagram berikut. Rezim diagram dibuat dengan membandingkan nilai perubahan yang terjadi di setiap titik dengan nilai standar deviasi dari perubahan nilai di dalam ladang angin. Untuk kecepatan angin 80 meter dapat terlihat bahwa wilayah yang paling dipengaruhi oleh ladang angin ditunjukkan oleh wilayah dengan garis merah, sedangkan kotak hitam merupakan ladang angin. Rata-rata pengaruh paling besar dari ladang angin untuk kecepatan angin 80 meter dapat mencapai jarak 3 km di barat daya ladang angin. Begitupun untuk variabel meteorologi dekat permukaan, wilayah dengan garis coklat merupakan wilayah yang paling dipengaruhi oleh adanya ladang angin, yaitu terjadi penurunan temperatur, peningkatan kelembapan spesifik, dan peningkatan kelembapan relatif. Jarak dari pengaruh ladang angin ini mencapai 1 km. Adapun perbedaan jarak antara kecepatan angin 80 meter dan variabel dekat permukaan yaitu karena adanya perbedaan ketinggian dari masing-masing parameternya. Sebagai tambahan diskusi, dihitung pula besarnya total daya yang akan dihasilkan oleh skenario ladang angin yang akan digunakan. Skenario ladang angin yang digunakan memiliki daya maksimum di malam hari, yaitu sebesar 23,0671 MW dan akan rendah di siang hari sebesar 17,576 MW. Besarnya estimasi rata-rata total daya sebelum ada ladang angin yaitu sebesar 21,64 MW. Sedangkan jika sudah dibangun ladang angin, rata-rata total daya yang akan dihasilkan oleh ladang angin yang digunakan dalam satu hari yaitu 21,26 MW. Berdasarkan hasil estimasi tersebut, dapat diketahui bahwa setelah dibangun ladang angin, akan terjadi penurunan total daya yang akan dihasilkan oleh ladang angin dari sebelum dibangun ladang angin. Dalam kasus ini, penurunan yang terjadi yaitu sebesar 1,76% atau setara dengan 0,38 MW. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari penelitian ini yaitu yang pertama, pembangunan suatu ladang angin dapat berpengaruh pada kondisi meteorologi seperti menurunkan kecepatan angin, meningkatkan turbulensi, menurunkan temperatur, dan menaikkan kelembapan spesifik dan juga menaikkan kelembapan relatif. Pada saat berkuat, perubahan yang terjadi masing-masing variabel untuk kecepatan angin 80 meter yaitu mengalami penurunan 1 meter per second, penurunan temperatur 2 meter sebesar 0,5 derajat Celcius, peningkatan kelembapan spesifik sebesar 0,3 gram per kilogram, dan juga peningkatan nilai kelembapan relatif 2 meter sebesar 3,6%. Akan tetapi, pada saat flux yang ditimbulkan oleh ladang angin lemah, maka perubahan yang ditimbulkan juga relatif kecil dan untuk variabel dekat permukaan, seperti temperatur, kelembapan spesifik, dan juga RH 2 meter, flux tersebut tidak akan berpengaruh. Yang ketiga, pengaruh paling kuat dari ladang angin terhadap kecepatan angin 80 meter dapat mencapai jarak 3 km di barat daya ladang angin. Sedangkan untuk variabel meteorologi dekat permukaan, seperti temperatur, kelembapan spesifik, dan kelembapan relatif pada ketinggian 2 meter, pengaruh ladang angin rata-rata hanya mencapai jarak 1 km di barat daya ladang angin. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil estimasi keluaran daya dapat diketahui bahwa keluaran daya yang dihasilkan oleh ladang angin akan besar di malam hari yaitu sebesar 23,0671 MW dan rendah di siang hari yaitu sebesar 17,576 MW. Besar daya yang akan dihasilkan jika sudah dibangun ladang angin akan mengalami penurunan sebesar 1,76% atau 0,38 MW dari besar daya sebelum terdapat ladang angin. Nah, itu tadi penjelasan sedikit dari hasil penelitian tugas akhir yang saya lakukan. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.